Baik, Pak Supratman. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, ada satu pertanyaan yang perlu saya tegaskan kembali soal kewajiban PT Freeport dalam rangka membangun smelter yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kalau tidak salah di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa 5 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka kemudian smelter itu harus, industri pengolahannya harus dibangun. Apakah itu benar, Pak? Betul. Berarti sesungguhnya tahun 2014 harusnya PT Freeport punya kewajiban untuk membangun smelter. Betul. Kalau demikian, apa yang membuat Menteri ESD, kan harusnya pemerintah menegur PT Freeport karena lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Sepengetahuan saudara saksi, apa yang saudara tahu tentang sikap dari Menteri ESDM ini dalam rangka sebagai penanggung jawab sektor? Apakah ada laporan yang diberikan kepada Presiden, mungkin lewat sepengetahuan saudara saksi, tentang PT Freeport Indonesia ini sudah melanggar ketentuan undang-undang tentang kewajiban untuk membangun smelter? Yang Mulia, itu bukan domain saya, jadi saya tidak ingin berkomentar soal itu. Oke, cukup. Makasih. Baik, dari meja pimpinan saya ada satu pertanyaan. Saya masih ingat ketika sidang dengan mendengar keterangan pelapor Pak Sudirman Said, sidang menanyakan apakah saudara Sudirman Said itu melapor atas sepengetahuan Presiden. Pak Sudirman Said kemudian mengatakan bahwa dia melaporkan segala sesuatu mengenai hal ini dan kemudian Presiden mengetahui. Lalu kemudian sidang juga menanyakan apakah saudara Sudirman Said pernah berkomunikasi dengan Menko Polhukam yang nama-namanya disebut di dalam percakapan transkrip. Pak Sudirman Said kemudian menyatakan bahwa saya tidak berkomunikasi, tapi saya sudah laporkan kepada Presiden. Ini kita juga nggak jelas yang dilaporkan apakah Menko Polhukam terlibat atau namanya disebut-sebut. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan dalam rangka tugas pengendalian, bagaimana sih saudara saksi biasanya kalau kemudian ada hal-hal seperti ini yang biasanya memerlukan persetujuan Presiden, karena Pak Sudirman Said dalam sidang ini menyatakan seolah-olah bahwa Presiden dilaporkan dan mengetahui perihal pelaporan-pelaporan ini, sementara dari statement saudara saksi di beberapa media Presiden tidak pernah mengetahui. Tolong diceritakan. Terima kasih. Presiden pasti tahu lah, karena kan kita lapor semua. Tapi apakah Presiden memberikan izin? Itu saya pernah sudah berikan statementnya. Seperti hari ini saya kemari, ya saya lapor Presiden bahwa minta izin bahwa saya ini. Karena pada dasarnya kita harus memberikan laporan pada atasan kita untuk sesuatu yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Misalnya juga sampai kepada keluar kota pun saya selalu memberikan izin, memberikan laporan, sehingga dengan demikian Presiden tahu di mana ada bawahannya sedang berada. Baik, jadi pertanyaan kedua, kalau saudara menyatakan bahwa apapun saudara laporkan, saya mungkin tidak tahu ketika saudara melaporkan akan hadir sidang MKD jawabannya apa. Tapi yang saya pengen tahu kira-kira kalau kemudian Pak Sudirman Said ingin berbuat melaporkan dan itu pasti Presiden menganalisa akan timbul kegaduhan sana sini. Nah, apakah seperti itu tidak perlu izin tertulis atau kemudian cukup melaporkan dan jalan begitu? Saya tidak ingin berkomentar panjang mengenai itu. Nanti mungkin saya akan beritahu kepada Yang Mulia tersendiri. Baik, kalau demikian dari pimpinan sudah selesai dan masih ada yang lain? Cukup. Baik, dengan demikian agenda kita mendengarkan. Saya boleh. Baik, silakan closing statement. Yang Mulia, para anggota Mahkamah Kehormatan, saya ingin menyampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih kepada majelis yang terhormat ini yang telah mengundang saya untuk bersaksi dalam forum yang penting ini dan mengabulkan permintaan saya. Saya ulangi, mengabulkan permintaan saya untuk memberikan kesaksian secara terbuka. Saya sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh majelis
yang dilakukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang paling hakiki. Kedua, sejak saya masuk pemerintahan pada tanggal 31 Desember 2014 yang lalu, tujuan saya adalah semata-mata menuntaskan pengabdian saya sejak menjadi perwira TNI hingga sekarang. Apa yang saya lakukan adalah semata-mata bagian dari tugas mulia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Ketiga, akhirnya perkenalkan saya mengejap segenap komponen bangsa atau masyarakat. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah, membantu Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Kita tahu Presiden Jokowi adalah seorang yang sangat taat dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adalah tugas kita semua untuk menjaga agar beliau tidak sampai melanggar peraturan perundang-undangan dalam membuat atau dalam proses pengambilan keputusan di dalam berbagai bidang. Keempat, dengan kesaksian yang saya berikan ini, saya berharap bahwa ini akan membantu MKD atau Mahkamah Kehormatan DPR mengambil keputusan yang terbaik bagi kita semua. Sudah cukup banyak energi kita tercurah dalam kegaduhan ini yang terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Mari kita bersama-sama kembali memusatkan perhatian kita serta pikiran kita untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila memberikan kesaksian ada ungkapan-ungkapan saya yang kurang berkenan bagi para yang mulia, dan juga mungkin dianggap saya terlalu keras pada pernyataan saya hari Jumat yang lalu. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian agenda mendengarkan keterangan saksi sudah kita sampaikan. Sebelum ditutup, kami sempatkan dari meja pimpinan dan anggota mengucapkan terima kasih kepada saudara saksi dan rombongan yang telah bekerja sama dengan baik pada sidang MKD pada hari ini. Demikian, sidang kami tutup.